Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana Elianto dengan nomor BP 23101152610274. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya yang berjudul Pembangunan Sistem Informasi Penjadwalan Berbasis Web untuk mendukung pengelolaan jadwal mengajar di SMA 1 Kota Solo. Langsung saja ke slide yang pertama. Yang akan dibahas pada video ini adalah yang pertama, latar belakang masalah penjadwalan mengajar yang masih berbasis Excel. Yang kedua, rumusan dan batasan masalahnya. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Keempat, landasan teori. Yang kelima, metodologi penelitian. Dan yang terakhir adalah rancangan sistem. Nextnya adalah latar belakang masalah. Penjadwalan jam mengajar guru di SMA 1 Kota Solo saat ini disusun secara manual menggunakan Microsoft Excel oleh bagian kurikulum. Setiap awal semester, staf kurikulum harus menyusun ulang seluruh slot jam mengajar untuk puluhan guru dan kelas secara manual. Proses ini sangat rentan menimbulkan kesalahan, terutama karena pengecekan bentrok jadwal yang dilakukan dengan memeriksa satu persatu sel pada spreadsheet tanpa validasi otomatis. Maka dari itu, guru juga tidak memiliki akses langsung untuk melihat jadwal terbaru, sehingga informasi perubahan jadwal sering terlambat sampai dan berpotensi menyebabkan miskomunikasi antar pihak sekolah. Dampak masalah dan peluang solusinya. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis memandang perlunya sebuah sistem yang mampu menggantikan pengelolaan jadwal yang berbasis Excel tadi dengan platform terpusat, otomatis, dan mudah diakses oleh seluruh guru. Dampaknya bagi sekolah antara lain waktu kurikulum tersita untuk mengecek ulang jadwal secara manual setiap semester. Risiko 2 guru terjadwal mengajar di kelas yang sama pada jam yang sama. Dan yang ketiga, guru kehilangan waktu produktif karena harus menunggu info jadwal terbaru. Peluang atau solusi yang bisa diberikan adalah yang pertama, data jadwal tersimpan terpusat dalam satu basis data yang konsisten. Yang kedua, validasi bentrok jadwal dilakukan otomatis oleh sistem saat input data. Dan yang ketiga adalah guru dapat membuka jadwal mengajar kapan saja dan melalui browser. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Bagaimana membangun sistem informasi penjadwalan berbasis web yang mampu mengelola jadwal mengajar guru secara terpusat di SMA 1 Solo. Yang kedua, bagaimana merancang mekanisme deteksi otomatis untuk mencegah terjadinya bentrok jadwal mengajar antar guru, kelas maupun jam pelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana menguji fungsionalitas sistem penjadwalan yang dibangun sebagai pengganti pengelolaan jadwal berbasis Excel yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya masuk ke batasan masalah. Batasan masalahnya di sini saya bagi menjadi 6. Antara lain yang pertama adalah ruang lingkup. Batasannya dibatasi pada pengelolaan jadwal mengajar guru, penyusunannya, pembaruan, dan pendeteksi bentrok jadwal. Teknologinya yaitu dibangun berbasis web menggunakan HTML dan PHP dengan MySQL sebagai database-nya. Yang ketiga, aktor pengguna dibatasi pada 2 aktor saja, yaitu admin atau wakil kurikulum dan guru. Yang keempat, di luar cakupan website ini tidak membahas modul akademik lain seperti nilai, absensi siswa maupun keuangan sekolah. Yang kelima, sistem pengganti menggantikan pengelolaan jadwal yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Dan yang keenam, yang terakhir adalah periode data, fokus pada penjadwalan 1 semester berjalan tanpa modul arsip histori multi tahun. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama, membangun sistem penjadwalan, merancang dan membangun sistem informasi penjadwalan berbasis web yang memudahkan admin atau wakil kurikulum menyusun jadwal mengajar guru secara terpusat. Yang kedua, mendeteksi bentrok otomatis, mengimplementasikan fitur validasi otomatis yang mencegah terjadinya bentrok jadwal mengajar antar guru, kelas, dan jam pelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan akses guru, menyediakan akses bagi guru untuk melihat jadwal mengajar terbaru secara real time tanpa harus menghubungi bagian kurikulum.
Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dirasakan oleh 3 aktor. Yang pertama adalah bagi sekolah itu meningkatkan efisiensi kerja bagian kurikulum dalam menyusun jadwal mengajar setiap semester dan mengurangi risiko kesalahan jadwal. Bagi guru itu sendiri akan memberikan kemudahan akses informasi jadwal mengajar terbaru kapan saja melalui perangkat komputer atau smartphone. Dan bagi penulis sendiri adalah sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pembangunan sistem informasi berbasis web menggunakan PHP dalam menjawab permasalahan nyata di lingkungan sekolah. Selanjutnya konsep dasar penjadwalan dan sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi, kombinasi terorganisir dari manusia, perangkat, dan data yang mengolah informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk institusi pendidikan. Yang kedua, penjadwalan atau scheduling, proses alokasi sumber daya guru kelas jam pelajaran ke dalam slot waktu tertentu tanpa terjadi tumpang tindih atau konflik antar identitas. Yang ketiga, sistem berbasis web, aplikasi yang dapat diakses melalui browser tanpa instalasi khusus, sehingga memudahkan akses lintas perangkat bagi guru dan admin sekolah. Selanjutnya, teknologi dan metodologi pengembangan. Yang pertama, HTML, bahasa markup untuk menyusun struktur antarmuka halaman web yang akan diakses pengguna melalui browser. Yang kedua adalah PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server side yang memproses logika bisnis seperti validasi bentrok jadwal sebelum data ditampilkan ke pengguna. Yang ketiga, MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data guru, kelas, dan mata pelajaran secara terukur. Dan yang keempat, yang terakhir adalah metode waterfall, model pengembangan perangkat lunak linear dan sekuensial, analisis perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Selanjutnya, perbandingan sistem lama dan sistem baru. Di sini ada tabel perbandingan aspek sistem lama dan sistem baru. Di bagian aspek saya membagi menjadi 5 bagian, yaitu aspek penyimpanan data, deteksi bentrok, akses guru, dan pembaruan jadwal, dan yang terakhir adalah keamanan. Pada sistem lama, penyimpanan data file masih bentuk Excel terpisah per periode. Sedangkan yang baru itu adalah basis data terpusat di dalam MySQL. Yang kedua, aspek deteksi bentrok. Itu sistem lama masih manual atau rawan human error. Pada sistem baru yang berbasis web itu sudah otomatis saat info jadwal. Yang ketiga, akses guru. Sistem lama itu tidak ada, harus bertanya ke TU atau harus dicetak dulu. Nah, kalau di sistem baru bisa dilihat langsung melalui web. Keempat, pembaruan jadwal. Kalau di sistem lama itu harus ngedit dan disebar dulu file barunya. Kalau yang sistem baru itu secara real time langsung terlihat. Dan pada aspek keamanan, sistem lama itu tidak ada autentikasi, sedangkan pada sistem baru yang berbasis web ini login dengan hak akses admin atau guru. Selanjutnya, kerangka penelitian atau model waterfall. Model waterfall ini saya pilih karena kebutuhan sistem penjadwalan bersifat relatif jelas dan tidak sering berubah, sehingga pengembangan berjalan terstruktur dari satu tahap ke tahap berikutnya. Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, itu melakukan observasi proses penjadwalan manual yang berjalan saat ini di sekolah. Yang kedua, analisis kebutuhan, wawancara dengan bagian kurikulum dan guru tidak menggali kebutuhannya. Yang ketiga adalah perencanaan sistem, pemodelan dibuat seperti UML, skema basis data, dan rancangan antarmuka atau UI. Yang keempat, implementasi, penulisan kode pemrograman menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih seperti HTML dan PHP. Dan yang terakhir adalah pengujian, validasi fungsionalitas dengan metode black box testing. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama adalah dengan melakukan observasi,
mengamati langsung proses penyusunan jadwal mengajar oleh bagian kurikulum untuk memahami alur kerja dan kendala teknis yang ada. Yang kedua dengan cara wawancara. Wawancara terstruktur dengan perwakilan guru untuk menggali kebutuhan fungsional serta ekspektasi terhadap sistem baru. Yang ketiga adalah dengan cara studi pustaka. Menelaah referensi ilmiah terkait sistem penjadwalan pemrograman PHP, basis data MySQL, dan metode waterfall. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional itu login dengan hak akses admin dan guru. Yang kedua input dan kelola data guru, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga susun jadwal mengajar per semester. Yang keempat adalah deteksi otomatis bentrok pada jadwal. Dan yang kelima adalah lihat jadwal mengajar, itu bagian khusus guru. Nah, untuk kebutuhan non fungsionalnya sendiri ada usability, itu antar muka atau UI sederhana dan mudah dipahami oleh admin maupun guru. Selanjutnya performa, waktu respon sistem cepat saat input dan pengecekan bentrok jadwal. Yang ketiga adalah portability, dapat diakses melalui browser di komputer maupun di smartphone. Yang keempat adalah security, autentikasi login untuk membatasi akses sesuai peran pengguna. Ini adalah rancangan sistem atau aktor use case sementara. Bagian admin atau wakil kurikulum akan login menggunakan sistem, lalu bisa mengelola data master seperti guru, kelas, dan mapel. Selanjutnya akan melakukan susun jadwal mengajar, dan jika terjadi bentrok akan memvalidasi bentrok jadwal atau muncul peringatan. Nah, bagian guru itu hanya dua, yaitu login sistem dan melihat jadwal mengajar guru. Selanjutnya rencana pengujian sistem. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing yang berfokus pada fungsionalitas sistem input dan output tanpa meninjau struktur kode secara internal. Yang di sini ada tabel, yaitu fitur login. Jika username dan password benar, maka akan masuk ke dashboard sesuai peran. Kalau menjadi admin akan masuk ke halaman admin, dan kalau menjadi guru akan masuk ke halaman guru. Yang kedua, login lagi. Kalau jika passwordnya salah, maka muncul pesan peringatan. Setelah masuk, jika passwordnya benar, maka admin memasukkan jadwal baru, dan maka hasil yang diharapkan atau hasil yang ditampilkan adalah data tersimpan di dalam database. Selanjutnya validasi bentrok. Jadwal baru bentrok dengan jadwal lain, maka hasil yang keluar akan sistem menolak dan memberi notifikasi. Yang terakhir, lihat jadwal. Guru akan membuka halaman jadwal, maka hasilnya adalah jadwal terbaru tampil sesuai guru. Mungkin sekian presentasi dari proposal tugas akhir saya. Ada banyak dan kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.